Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Cynthia Permata Fadira dan rekan saya Hafizul Karim Fahmi, Nesya Hizratul Askia, Tiadi Saputra Saogo, dan Ramadoni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompetensi pembelajaran digital. Kompetensi pembelajaran digital ini terdiri dari 7 poin. Baik, di sini kami akan membahas ke-7 poin itu. Yang pertama yaitu konsep literasi digital dalam pendidikan. Yang kedua, fungsi dan makna media pembelajaran. Yang ketiga, kedudukan media dalam pembelajaran. Yang keempat, prinsip dasar penerapan literasi digital dalam pendidikan. Kelima, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki. 6. Kemampuan guru dalam mengoperasikan media digital. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran digital melalui aplikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Hafiz. Kepada Hafiz, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan poin dari teman saya. Poin yang pertama yaitu konsep literasi digital dalam pendidikan. Konsep literasi digital dan pendidikan. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai informasi secara luas dan bebas yang diperoleh melalui bantuan digital. Penggunaan secara luas dan bebas yang dimaksud tentunya dalam ruang lingkup norma, etika, dan budaya. Untuk dapat bijak dalam literasi digital dalam pendidikan, peserta didik perlu memperhatikan dan mempedomani beberapa basis, yaitu basis kultur, kognitif, konstruktif, komunikatif, responsibility, kreatif, kritis, and social responsibility. Jadi, literasi digital merupakan sarana sangat luas dan besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Dalam hal ini, peserta didik harus mengetahui dan memahami basis literasi digital untuk dapat menggunakan digital secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penelitian. Baiklah, poin yang kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin yang kedua yaitu fungsi dan makna media pembelajaran. Fungsi dan makna media pembelajaran secara garis besarnya, fungsi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Membantu guru dalam bidang tugasnya. 2. Membantu para pelajar. 3. Memperbaiki pembelajaran atau proses belajar mengajar. Poin ketiga yaitu kedudukan media dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran yaitu untuk lebih memperjelas kedudukan atau posisi media pembelajaran. Ada baiknya akan dikemukakan pembahasan karakteristik umum siswa dan tipe belajar siswa agar dapat menentukan media yang sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Sebelum menentukan media dan alat bantu pembelajaran, hendaknya seorang guru harus mengenal karakteristik dan tipe belajar siswanya, baik secara individu maupun secara keseluruhan, agar media dan alat yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kondisi siswa tersebut, sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima dan dapat bertahan lama. Tujuh tipe belajar siswa yaitu 1. Tipe siswa yang visual. 2. Tipe siswa yang auditif. Dan ketiga, tipe siswa yang kinestetik. Yang keempat yaitu tipe siswa yang taktil. Yang kelima, tipe siswa yang olfaktoris.
Yang keenam, tipe siswa yang kuantitatif. Dan yang ketujuh, tipe siswa yang kombinatif. Baiklah, untuk poin keempat, saya lanjutkan kepada teman. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman tersebut. Yang keempat, prinsip dasar penerapan literasi digital dalam pendidikan. Prinsip dasar penerapan literasi digital dalam pendidikan. Prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman prinsip pertama dari literasi digital. Yang kedua, saling ketergantungan prinsip kedua dari literasi digital. Yang ketiga, faktor sosial berbagi tidak hanya sekedar karena untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat, kurasi berbicara tentang penyimpanan informasi. Lima, prinsip dasar penerapan literasi digital dalam pendidikan. Kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki. Yang pertama yaitu digital kultur. Dan yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, online safety skill. Yang keempat, digital ethics. Dan yang kelima yaitu finding information. Enam, kemampuan guru dalam mengoperasikan media digital. Kemampuan guru dalam mengoperasikan media digital. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media komputer, ada beberapa kemampuan yang dimiliki guru, yaitu memahami perbedaan peran antara guru dan media komputer yang telah digunakan, mengetahui cara melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media komputer, serta peka terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini diperlukan agar guru mengetahui perannya sebagai fasilitator dan media sebagai stimulus dalam penyampaian materi, melaksanakan proses pembelajaran melalui media komputer, dan memanfaatkan LCD proyektor untuk mempresentasikan materi, memutarkan video, dan mengakses internet untuk melakukan update informasi dan mengupload materi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Triadi Saputra. Melalui aplikasi sistem pembelajaran digital melalui aplikasi, yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom tidak aktif dilaksanakan dalam pembelajaran karena harus ada dalam jaringan kuat dan stabil. Pemborosan Baiklah, materi tadi akan saya lanjutkan. Sistem pembelajaran digital melalui aplikasi. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom tidak efektif dilaksanakan dalam pembelajaran karena harus berada dalam jaringan yang kuat dan stabil.
Pemborosan kuota dan harga kuota yang mahal. Aplikasi Zoom efektif dilakukan jika jaringan kuota mendukung penuh dan mahasiswa yang berdomisili di kota karena jaringannya lancar. Aplikasi Google Classroom untuk pengumpulan tugas, UTS, dan UAS, sedangkan aplikasi WhatsApp sangat efektif digunakan sebagai tempat belajar karena mudah diakses oleh mahasiswa dengan fitur yang memudahkan mahasiswa untuk belajar. Dosen sebaiknya telah menentukan aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran dan terlalu banyak aplikasi yang digunakan karena akan membuat mahasiswa kebingungan untuk mengaksesnya. Baiklah, cukup sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.